Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton dan pembaca majalah Suara Hidayatullah dimanapun berada, kita kembali di channel Majalah Sahid, Majalah Suara Hidayatullah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengupas sebuah rubrik yang ada di Majalah Suara Hidayatullah edisi Agustus 2022, yaitu dalam rubrik Ihwal berjudul Lika-Liku Diplomasi Menuju Indonesia Merdeka. Kupasan ini cukup menarik karena di bulan Agustus 2022 ini Indonesia tepat 77 tahun merdeka. Dan penulis kita ini ingin mengatakan bahwa perjuangan Indonesia dibangun dari para founding father kita yang melakukan diplomasi dari sebelum dan juga sesudah kemerdekaan. Dan kita hadirkan para penulis rubrik ini, yaitu Bang Pizarro Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pizarro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Pizarro? Sehat? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Kegiatan apa nih Kak hari-hari ini Bang Pizarro? Ya, saya sehari-hari ini nulis biasa karena wartawan sama Bang Damanik. Selain itu saya juga nulis untuk riset ya seperti yang saya kirim ke Majalah, ya baca-baca buku gitu ya. Selain itu saya juga ngajar sekarang di HI Universitas Al-Azhar Indonesia, dan lagi mau kuliah lagi nih, mau sekolah lagi untuk karena ilmu kurang gitu, jadi menambah ilmu lagi. Masya Allah. Baik. Bang Pizarro, yang menarik tadi di awal yang Bang Pizarro mengatakan bahwa Bang Pizarro menggunakan sumber-sumber yang sezaman. Ini kan yang sebenarnya dan terkadang untuk kita mengulik sejarah itu kita sangat lupakan ya, bahwa memotret sejarah itu harusnya memang melihat bagaimana sejarah kejadian itu dipotret pada zamannya. Itu dan sementara kalau kita menggunakan sumber-sumber referensi di awal, maka kita kan tidak utuh melihatnya. Apakah itu yang menjadi alasan kemudian Bang Pizarro tadi kalau tentang referensi yang digunakan sehingga kemudian bisa memotret sejarah secara utuh? Iya, problematika dalam menulis ini Bang Damanik, kajian tentang sejarah diplomasi itu belum familiar di Indonesia. Seperti itu ya. Belum begitu familiar ya tema mengenai sejarah diplomasi, walaupun sudah dikaji tapi belum begitu familiar. Makanya ini masalah sumber itu menjadi problematika sendiri gitu ya. Saya pun ketika mencoba mencari sumber-sumber itu memang kalau di toko buku itu harus benar-benar dicari, dibongkar semuanya untuk dapat gitu. Kenapa saya memakai sebenarnya sumber-sumber yang terkini pun juga bisa menjelaskan, tetapi kita nggak dapat tesnya gitu Bang Damanik. Gitu. Karena kalau buku-buku yang saya nukil itu kan tulisan langsung dari pelaku diplomasinya. Ya, dari biografinya Ali Sastro Amijoyo, tonggak-tonggak dalam kehidupanku gitu. Lalu dari tulisannya Prof Rasidi, dari tulisannya Pak Natsir, Pak Agus Salim dan lain sebagainya. Itu kan mereka langsung menulis gitu loh. Beda kalau sumber terkini itu kan yang sumber-sumber sekunder itu kan yang bukan ditulis oleh pelakunya. Seperti itu. Nah, ketika saya merujuk langsung dari sumber-sumber utama itu kita bisa lebih merasakan tesnya, lebih merasakan situasi pada saat itu gitu ya. Situasi pada saat itu ya bagaimana misalkan Ali Sastro Amijoyo ini menarik ya. Beliau ini sebenarnya gedenya di Belanda, kuliahnya di Belanda, gede di Belanda sama Bung Hatta dan lain sebagainya. Tetapi orangnya semangat sekali dalam memperjuangkan perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda gitu ya. Bayangkan pada saat itu Indonesia baru lahir 47 ya. Nah, karena di situ kan saya tulis ya diplomat melarat gitu ya. Karena emang Indonesia itu nggak punya apa-apa. Ya dia bahkan ketika dia sampai ke New York itu namanya diplomat ya Bang Damanik, kalau kita lihat ya orang diplomat itu kan pakaiannya necis, pakaiannya itu mahal karena dia mewakili institusi negara untuk berhadapan dengan negara lain gitu lah, diplomat seperti itu. Nah, sedangkan Profesor Ali Sastro Amijoyo jasnya itu jas yang lusuh,
ya. Kemudian dia juga nggak bawa duit banyak gitu ya. Dia datang memang bisa dibilang dengan ala kadarnya. Makanya orang-orang diplomat Indonesia yang udah ada di New York ya, perwakilan Indonesia yang ada di New York itu prihatin melihat Ali Sastro Amijoyo dengan situasi seperti itu gitu. Dia kemudian akhirnya terpaksa dibelikan jas yang lebih layak lah untuk ini pada itu menteri ya, itu menteri pendidikan dan kebudayaan, dia menteri Mendikbud gitu ya. Dia utusan RI dan juga menteri, tetapi menteri sendiri tuh pakainya seperti itu. Lalu udah disiapin hotel di New York, hotel itu harganya mahal, katanya $500 semalam itu sekarang aja mahal gitu ya, apalagi zaman tahun 40-an gitu. Itu pun dia menolak gitu. Ya ini keteladanan dilakukan oleh founding fathers kita ya. Beliau tidak punya hasrat untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, yang memakai jabatannya untuk memperkaya diri dan sebagainya. Yang terjadi saat itu ya memang diplomat kita sangat melarat sekali. Tapi dia harus berhadapan dengan Belanda, harus berhadapan dengan Amerika, dengan PBB. Itu kan sidangnya di Dewan Keamanan ya, Bang Dama. Dewan Keamanan PBB itu ya orang-orangnya emang negara-negara elit semua. Tetapi ternyata walaupun hadir dengan jas yang sangat sederhana, duitnya tidak seberapa, Ali Sastro Amijoyo berhasil mengangkat nama Indonesia. Karena pada saat itu Bang Damar, isu Indonesia itu belum begitu dikenal di PBB. Gitu, tentang isu itu juga masih isu lokal, isu lokal Indonesia, belum jadi isu internasional, atau hanya menjadi isu antara Indonesia dan Belanda. Negara lain kayak Amerika, Eropa dan sebagainya itu nggak begitu nganggap isu Indonesia. Kalau kita lihat dalam bukunya Ali Sastro itu, dia mengatakan ini saat itu isu yang rame itu cuma dua, Palestina dan Kashmir. Isu Palestina dan Kashmir seperti itu ya. Isu Indonesia itu nggak begitu dikenal di PBB. Baru ketika beliau datang mempresentasikan soal Indonesia, berdebat dengan perwakilan Belanda, membantah pernyataan Ratu Wilhelminanya Belanda. Pada saat itulah justru akhirnya media-media besar itu mulai mengangkat Indonesia ke dunia internasional. Bahkan orang menyebut ketika diplomasi di DKPBB dilakukan oleh Sastro Amijoyo itu kemudian saat itu juga isu Indonesia menjadi isu internasional ya, di dunia global. Padahal saat itu dia cuma kayak dianggap isu perselisihan dua negara doang, belum punya dampak ke dunia internasional. Baik. Ini dikupas oleh Bang Pizarro di tulisan yang kedua tentang diplomat melarat melawan pengkhianat. Wah, ini menarik ini. Ternyata tantangan perjuangan adalah adanya para pengkhianat ya, dan sangat lengkap dipotret oleh dalam bukunya Ali Sastro Amijoyo untuk pendidikan ketika itu. Nah, kalau melihat profil orangnya, memang beliau sangat bersahaja apa memang konsep ketika itu para founding fathers kita memang begitu tipe ketika pada masa-masa di awal-awal kemerdekaan itu, Bang Pizarro? Iya, emang begitu kan, ke kondisinya begitu. Ya, secara penampilan ya memang sangat bersahaja. Kalau kita lihat kan Pak Natsir, Agus Salim, Syahrir gitu ya, itu sangat bersahaja. Bahkan kalau kita lihat nanti dalam event yang lain, itu perwakilan Indonesia bisa sampai ke India aja itu numpang pesawat Mesir. Jadi pesawat Mesir datang ke Jogja menyampaikan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Lalu delegasi Indonesia minta ikut numpang mau ke India. Seperti itu. Nah, pesawat Mesir itu kan datang, emang kapasitasnya kecil gitu ya. Orang mau datang hanya untuk memberikan pernyataan dari pemerintah Mesir untuk dukungan bagi kemerdekaan RI. Lalu kemudian ini rombongan nih delegasi RI mau ikut. Sempat bingung juga tuh pilotnya Mesir. Ini kapasitas kita cuma sedikit, nggak banyak gitu ya. Tetapi kata Ali Sastro Amijoyo, tenang kok, orang-orang Indonesia itu miskin-miskin, jadi perutnya itu kecil-kecil gitu, badannya itu kecil-kecil gitu, karena emang melarat gitu. Akhirnya jadi nggak usah khawatir, walaupun orangnya banyak, tetapi insya Allah itu tidak melebihi kapasitas yang seharusnya ada di pesawat. Akhirnya benar diangkut sama Mesir, diangkut cuma sampai Singapura, dari Singapura baru dia menuju India waktu itu untuk menghadiri konferensi Inter-ASEAN Conference di tahun 47 di New Delhi.
yang pada saat itu orang banyak mengatakan pada saat itulah Indonesia meletakkan dasar-dasar politik luar negeri yang bebas aktif bersama negara-negara yang lain. Nah, di New York itu juga menarik ya Bang Damanik ya. Itu kenapa Belanda kok memakai ada orang-orang Indonesia. Kan saat itu kan Belanda ini udah terpojok nih. Indonesia udah mendeklarasikan, memproklamirkan kemerdekaan walaupun negara-negara belum banyak mengakui gitu, dan juga itu hanya beberapa wilayah aja yang diakui sebagai wilayah Indonesia. Nah, Belanda itu punya kepentingan dengan memasang orang Indonesia di kiri kanannya, itu memberikan pesan kepada dunia internasional Belanda masih diakui oleh rakyat Indonesia. Ya, atau setidaknya Belanda masih mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Sedangkan orang-orang Indonesia ini yang melawan Belanda dianggap pemberontak, teroris, fundamentalis dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu Ali Sastro juga agak kaget loh. Saya ini ternyata berhadapan dengan bangsa sendiri. Gitu. Dia juga mengatakan di dalam kesaksiannya itu dia mengatakan ini membuat perasaan tidak enak hati dalam diri kami. Karena kita orang-orang Indonesia berhadapan dengan orang Indonesia sendiri itu dipertontonkan di muka internasional. Gitu. Tapi apa boleh dikatakan, apa boleh dibuat, dia udah jauh-jauh datang ke New York pakai APBN negara yang saat itu juga APBN-nya terbatas, ya dia akhirnya ya harus fight melawan orang-orang Indonesia sendiri. Oknum lah bisa dibilang seperti itu yang berada di pihak penjajahan. Jadi emang mohon maaf ya, karakter oknum-oknum munafik itu ya udah ada. Pengkhianat itu udah ada dari zaman dulu. Mereka yang tinggal di Belanda atau mereka yang didatangkan ke Belanda? Iya, tidak jelas di buku tersebut dijelaskan. Namanya pun saya belum dapat gitu ya. Beberapa orang mengatakan, nanya ke saya, ini namanya sebenarnya siapa sih? Yang dua orang ini bisa nggak dilacak? Bisa aja kalau kita mau menelusuri data itu ke PBB gitu ya. Gitu. Kemungkinan saya mereka ya mungkin ya sudah selama ini menjadi centingnya Belanda. Gitu, yang selama ini menjadi karyawan, pegawai, pekerjanya Belanda, yang kemudian ya mereka ini dipasang untuk berhadapan dengan para pejuang kemerdekaan untuk membantah klaim-klaim mereka gitu. Tetapi kalau kita baca hasilnya ternyata kan Indonesia justru akhirnya dengan kehadiran Indonesia di PBB menjelaskan tentang situasi di Indonesia, mereka terjajah, mereka ditindas, mereka diperangi dan sebagainya, itu justru memantik simpati dari masyarakat atau negara-negara internasional. Tapi kemudian Bang Rizal juga selain kemudian Ali Sastro Atmajoyo tadi melakukan presentasi ya di depan Dewan PBB ya, dia juga kemudian kan mendatangi Sekjen PBB ketika itu. Iya. Kemudian dalam sidang itu kan dia mendapatkan penentangan dari para pengkhianat Indonesia. Iya. Perjuangannya tidak cuma dalam sidang, tapi juga kemudian belusukan ke yang lain ya gitu. Ke petinggi-petinggi negara. Iya betul. Iya Bang Amin. Karena tadi saya bilang isu Indonesia itu belum viral bisa dibilang. Iya, belum viral di dunia internasional. Isu tentang kemerdekaan ataupun penjajahan sudah diketahui oleh beberapa banyak negara, tetapi itu belum menjadi mainstream pada saat itu. Makanya Ali Sastro Atmajoyo itu berkepentingan untuk belusukan, dia melakukan pendekatan personal kepada PBB, petinggi-petinggi PBB, negara-negara lain untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau ikut mendukung opini diplomat-diplomat Indonesia di PBB. Itu harus dilakukan memang, karena waktu itu yang sangat kental isu tentang diangkat PBB itu Kashmir, persisian India dengan Pakistan, dan juga isu Palestina yang memang udah sangat saat itu memang sangat menjadi perhatian dunia kan. Bahkan Indonesia sendiri sudah sejak lama juga memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina gitu. Tetapi Indonesia sendiri waktu itu isunya belum begitu banyak gitu. Baru ketika di Dewan Keamanan PBB itu isu Indonesia menjadi isu internasional, yang tadi cuma isu saat persisian dua negara kayak gitu ya, antara Belanda dengan Indonesia. Tapi kemudian kalau dalam buku itu diceritakan nggak mulai apakah terjadi memang perdebatan antara Ali dengan para pengkhianat itu ketika sidang? Iya, itu memang tidak ditulis secara gamblang ya di buku tersebut ya. Ada dinamika, tetapi Ali Sastro Atmajoyo tidak menjelaskan secara jelas, tidak secara lebih lebar gitu tentang diskusi-diskusi itu. Yang terjadilah pertentangan dari Belanda itu sendiri, ya, dari Ratu Wilhelmina, dari negara-negara yang pendukung Belanda dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu yang justru yang lebih banyak diekspos ya, karena mungkin Ali Sastro Atmajoyo juga tidak ingin
ingin terseret ini seakan-akan kok terjadi persen di antara orang Indonesia sendiri, karena itu kan yang diinginkan Belanda gitu ya. Gitu. Dia makanya lebih baik karena memang orang MCI sendiri pun kan juga dipasang. Ini cuman pion aja, ya gitu ya. Dia cuman pion aja dari kekuatan besar di belakangnya itu Belanda seperti itu. Jadi itu yang di perjuangan yang dilakukan oleh para founding fathers kita ketika berdialog di forum internasional seperti PBB. Baik, Bang Bizaro, apa ya inspirasi yang bisa kita tangkap dari tulisan kedua ini tentang diplomat pelarat melawan pengkhianat ini untuk generasi kita nih, apa inspirasinya tulisan kedua ini? Iya, yang perlu menjadi pesan bagi kita pada hari ini ya ialah bahwa para founding fathers kita, negara kita tuh didirikan oleh ide-ide, bukan oleh tampilan, bukan oleh para pejabat yang rakus yang haus kekuasaan yang bergelimang harta. Ide kemerdekaan Indonesia itu lahir dari orang-orang yang sangat sederhana seperti ini, yang dia memang berjuang hanya demi kemerdekaan RI tanpa berharap imbalan, tanpa berharap adanya jabatan, harta, kekuasaan dan lain sebagainya, gitu loh. Mereka orang-orang yang kalau saya bilang, saya memakai bahasa melarat di situ ya. Kalau kita bisa mengatakan sangat sederhana, tapi yang bisa bilang melarat. Ya, karena saat kami aja untuk menyewa sebuah hotel yang setingkat untuk diplomat nggak punya duit, gitu. Dan dia nggak aji mumpung gitu loh, Bang Damanik ya. Oke, sekarang pejabat banyak kan aji mumpung, mumpung gua keluar negeri, gua belanja aja nih duit gua pakai APBN rakyat ini, gitu. Kalau Ali Sastro enggak, dia malah menolak disediakan hotel yang mewah. Dia lebih memilih tidur di rumah pribadi diplomat, gitu loh. Seperti itu. Diplomat ya. Iya, karena dia ketika tahu ini berapa semalam $500, dia kaget. Gitu. Kita cabut aja dari sini, kita cari tempat yang lebih murah karena kami nggak punya uang sebanyak itu, seperti itu, gitu. Dan ini nggak hanya Ali Sastro Amijoyo, ada Pak Natsir, ya, ada Agus Salim dan lain sebagainya, ada AR Baswedan, Prof Rasidi, bahkan Bang Damanik ya, ini kesaksian langsung dari AR Baswedan. AR Baswedan itu wakil Menteri Penerangan. Dulu disebutnya Menteri Muda Penerangan. Kalau ada muda itu berarti wakil. Begitu ya. Dia bilang bahkan KBRI itu nggak punya duit di Kairo ketika Indonesia itu diserang Belanda pasca kemerdekaan. KBRI itu kekurangan duit, kekurangan dana operasional untuk menjalankan biro diplomatiknya di Kairo. Nah, pada saat itu kata AR Baswedan yang mendanai ya, yang mendonasikan uang untuk mempertahankan KBRI di Kairo itu orang-orang Palestina. Jadi orang-orang Ali Tahir itulah yang jurnalis Palestina yang itu mengeluarkan harta pribadinya, kocek pribadinya agar KBRI di Kairo itu masih terus berjalan. Gitu. Ini kan artinya memang kita dari dulu itu bukan negara pada saat itu negara yang sangat bersahaja, tokoh-tokoh kita sangat bersahaja sekali. Tapi justru karena kesederhanaannya, kejujurannya, kegigihannya, perjuangannya itu Indonesia akhirnya berhasil meraih kemerdekaan. Ini inspirasi yang cukup menarik ya Bang Bizaro, di mana ketika hari ini para pemangku amanah kekuasaan negeri ini menjadi sangat tidak peduli dengan rakyat dan juga bergelimang harta dan kemudian memanfaatkan seenaknya saja anggaran PBN. Ini menjadi inspirasi yang menurut saya di 77 tahun Indonesia merdeka harus menjadi panutan para founding father kita. Kemudian Bizaro, saya kira menarik juga kita coba flashback tentang di tulisan yang pertama Bang Bizaro, karena ini menjadi bagian dari semangat kaum muslimin dalam melakukan diplomasi ketika melakukan ibadah haji. Nah, pertanyaannya Bang Bizaro, ketika itu berarti seluruh, kalau nggak salah catatan Bang Bizaro mencatat ada 3.000 jamaah haji Indonesia ya. Iya. Yang berangkat ketika itu, dan memang mereka hampir semuanya menyuarakan itu kepada bangsa lain yang ketemu ketika di tanah suci. Iya, jadi kan bedanya haji zaman dulu sama haji zaman sekarang kan. Haji zaman dulu itu menjadi titik temu untuk menyuarakan aspirasi dunia Islam. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin lebih bersifat ritual ya Bang Damanik ya. Ya kita datang melakukan haji, wukuf di Arafah, selesai udah gitu. Tapi kalau zaman dulu itu kenapa orang jamaah haji Indonesia ketika pergi haji itu nggak pulang untuk waktu yang lama. Dia kan mukim di sana, belajar di sana, menyebarkan jaringan di sana, menyuarakan aspirasi perjuangan dari sana. Gitu. Dan ini juga dilakukan oleh jamaah haji Palestina dan lain sebagainya. Jadi itu yang
pada saat itu catatannya 3.000 orang. Sekarang kan 200.000 ya. 3.000 orang itu ya nggak pulang, dia mukim di situ, belajar di situ, dan dia membentuk semacam komunitas diasporanya Indonesia di wilayah Jazirah Arab untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan termasuk juga isunya dulu kan tuh ada pan-islamisme juga kan, semacam persatuan dunia Islam gitu. Dan dulu Pak Cokro Aminoto itu juga hadir di Kongres di tahun 24 ya di Arab Saudi. Itu juga saat itu kan merespon runtuhnya khilafah Utsmani pada saat itu, dan di saat itulah juga Pak Cokro itu juga lanjut ke Kairo, ke Mesir ya, untuk mengkonsolidasikan mahasiswa Indonesia yang ada di sana untuk menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia, atau untuk mengkonsolidasikan perlawanan untuk mendapatkan kemerdekaan gitu. Jadi memang jalinan hubungan kita dengan negara-negara Arab pada saat itu sangat kuat sekali ya, bahkan pengakuan kemerdekaan RI pertama kan dilakukan oleh Mesir gitu. Makanya nanti menarik Bang Damanik ya, terus ada bukunya itu warna hijau, itu catatan mengenai pembentukan hubungan diplomatik Indonesia dengan Mesir gitu, dan isinya itu kalau kita baca buku tentang hubungan bilateral dua negara kan paling tentang perdagangan, ekonomi gitu ya, flashback budaya. Ini enggak, itu suara-suara tulisan-tulisan tentang perjuangan untuk kebangkitan dunia Islam, perjuangan untuk melawan spirit anti kolonialisme, membebaskan negara-negara yang tertindas, menyuarakan tentang aspirasi umat Islam, itu malah itu yang ditulis oleh tokoh-tokoh kita untuk memperingati hubungan itu tahun 78 bukunya, memperingati hubungan ini kita pertama kali hubungan menaikkan perjanjian persahabatan tahun 47 sama Mesir ya. Tahun 78 keluar bukunya mengenai mengenang kembali persahabatan Indonesia dengan Mesir. Itu kalau kita lihat di dalamnya itu justru tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, sejarah aspirasi dunia Islam, termasuk sejarah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi walaupun casingnya tentang hubungan persahabatan Indonesia Mesir, isinya kebanyakan malah menyuarakan tentang ini masih ada nih satu negara yang belum merdeka nih, namanya Palestina. Dan itu kan hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh dari Partai Islam, Bang Damanik ya. Ada Prof. Sunario. Prof. Sunario itu kan PNI. Bisa terus di Hidayatullah itu kan PNI. Dian Sastro Wardoyo kan, itu tokoh PNI. Bukan partai Islam lah, seperti itu ya. Itu dia sangat kuat sekali menyuarakan kemerdekaan Palestina, padahal pendidikannya di Belanda. Dia pendidikannya di Belanda, mendirikan PNI bersama Bung Karno gitu ya. Tetapi beliau yang sangat keras dan sangat aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina, bahkan sebelum beliau menjadi pejabat eksekutif. Dulu kan sebelum dia menjadi pejabat ke DPR dulu, anggota DPR tahun 50-an gitu ya. Tahun ini yang saya mention bukunya. Ini yang tahun 56, ada lagi satu lagi tahun 51. Ini kumpulan pidato Sunario saat menjadi Menlu, ini tahun 56 ya. Saya ada lagi saat dia menjadi kepala seksi luar negeri DPR. Sekarang itu kayak BKSAP itu Fadlizon, kepala seksi luar negeri DPR. Di situ dia udah nonjok banget Israel, udah nonjok Zionis, mengangkat tentang kemerdekaan Palestina. Dan dia bukan tokoh Masyumi, dia bukan tokoh Syarikat Islam, dia tokoh PNI, Partai Nasional Indonesia. Ali Sastro Amiljoyo juga itu PNI, bukan Masyumi. Gitu. Jadi kalau zaman dulu itu kita melihat ya ada tokoh PNI, tokoh Masyumi itu sama-sama religius. Gitu ya. Itu orangnya religius. Ya. Prof. Sunario itu dia mengatakan demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi kayak Amerika yang memperbolehkan liberalisme gitu, tapi juga bukan demokrasi seperti Rusia yang membolehkan komunisme, orang menjadi ateis. Demokrasi kita Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Itu dikatakan oleh Prof. Sunario, dia tokoh PNI itu. Ya, dia bukan ustadz, bukan ulama, pendidikannya di Belanda gitu ya, kuliah hukum, makanya gelarkan Master in the Right ya, MR seperti itu. Tapi ucapan-ucapannya tentang kemerdekaan Indonesia lalu kemerdekaan Palestina itu selalu paralel ketika dia berpidato. Gitu. Ali Sastro Amiljoyo itu juga sama itu di buku itu, dia kan waktu itu menjadi juga inisiator konferensi Asia Afrika juga sama Prof. Sunario gitu. Itu juga sama nonjok Israel, nonjok Zionis, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, walaupun buku itu secara khusus membahas tentang persahabatan Indonesia Mesir. Jadi rasa kita udah merdeka, tetapi tidak melupakan negara-negara lain yang tertindas, itu selalu ada di nalar pemikiran tokoh-tokoh bangsa kita. Ini seharusnya masih sangat relevan di
usia kemerdekaan Indonesia yang ke-77, karena masih banyak negara-negara yang tertindas, belum merdeka, yang belum berdaulat ya, seperti Palestina dan wilayah-wilayah lain. Sekarang kita melihat Suriah yang tertindas, ada Kashmir, ada Uighur seperti itu. Kalau Prof. Sunario aja mention itu pada tahun 78, padahal Indonesia sudah merdeka berapa tahun tuh ya, seharusnya itu juga terus kita ulang gitu, harus kita gelorakan kembali mengenai semangat untuk spirit anti kolonialisme. Makanya nanti ini sebenarnya jarang kita diungkap sama generasi muda maupun umat Islam. Kalau kita lihat ya nanti undang-undang Indonesia, ya, keputusan presiden dan sebagainya itu sangat jelas itu. Di situ termuat bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik yang bebas aktif dan memiliki spirit anti kolonialisme dan berusaha untuk mewujudkan perdamaian dunia. Itu jelas banget itu. Itu dalam, saya pernah sampaikan juga itu di GPP itulah ketika membahas tentang politik luar negeri Indonesia. Itu kata-kata anti kolonialisme, anti imperialisme dan memperjuangkan kemerdekaan negara-negara lain yang masih belum merdeka itu sangat jelas di undang-undang kita. Itu termaktub dalam MPRS, garis besar haluan politik luar negeri Indonesia dan lain sebagainya. Itu kan masih ada loh undang-undangnya, kemudian masih ada loh konstitusinya sampai sekarang. Itu yang harusnya menjadi juga spirit perjuangan bangsa Indonesia di hari kemerdekaan 77. Iya, Pak Bezaro tadi tentang duka yang tadi 3.000 tentang 3.000 umat Islam yang menyuarakan kemerdekaan di Tanah Suci itu menjadi satu kesatuan dari perjuangan. Atau memang ini menjadi inisiatif dari umat Islam aja untuk dalam menyuarakan kemerdekaan dari dalam proses ibadah haji itu? Iya, Bang Damek, dulu kan aspirasi kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan itu kan menjadi aspirasi bersama dulu. Ada aspirasi pribadi, inisiatif person to person, tetapi itu menjadi mainstream landscape lah perjuangan bangsa Indonesia. Makanya kan kalau dulu itu kan kita punya satu payung tuh, MIAI ya, Majelis yang kemudian menjadi Masumi ya, itu kan campur semuanya, di dalam ada Muhammadiyah, ada NU, ada Syarikat Islam. Artinya itu umat Islam punya nafas yang sama, punya jalan perjuangan yang sudah sama. Mereka mau duduk bareng, ya, mereka punya forum bersama untuk membahas itu semua seperti itu. Jadi ini dan diaspora luar negeri itu kan juga punya irisan dengan kelompok umat Islam di Indonesia, di tanah air, di Nusantara pada itu. Ya, karena tokoh-tokoh NU kayak Mbah Hashim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan belajar ke sana, kemudian diikuti juga para santri-santri lainnya yang belajar ke Tanah Suci dan sebagainya. Dan ketika pulang, semangat untuk membangun Islam itu terus mereka lakukan ketika ada di Nusantara. Jadi itu bukan inisiatif person to person. Gitu. Jadi memang menjadi satu kesatuan semangat ya Bang Bezaro itu. Kesatuan semangat, kemudian memang akhirnya perjuangan itu dilakukan menjadi ya apa yang bisa dilakukan dia dilakukan ketika meskipun berada di Tanah Suci kan begitu ya. Betul, iya. Menghasilkan bahkan Bang Bezaro menulis ada beberapa media juga yang ditelurkan oleh diaspora Indonesia yang di Arab Saudi. Betul, iya. Ya, memang itu semangat upaya kemerdekaan itu tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga tulisan. Dan tulisan-tulisan itu sangat gandrung sekali dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Semangat untuk menulis gitu ya. Para diaspora Indonesia yang ada di Al-Azhar, yang ada di Tanah Suci, ya, bahkan ada di Sri Lanka dan sebagainya. Itu mereka menyuarakan itu melalui tulisan. Gitu. Mereka menyuarakannya melalui majalah gitu ya. Dan oleh pers yang dibuat oleh pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri. Jadi semangat kemerdekaan dan semangat menulis itu suatu hal yang berjalan beriringan. Kalau kita lihat dalam sejarah diplomasinya Indonesia, mahasiswa Al-Azhar di Kairo saat itu juga punya majalah sendiri ya, yang mereka dicetak oleh pelajar Indonesia sendiri, dan tapi itu disebarluaskan kepada para masyarakat Arab pada saat itu untuk mengetahui situasi yang ada di Indonesia. Iya, berarti perjuangan diaspora Indonesia dalam menyuarakan kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang semestinya tidak bisa dianggap kecil ya. Iya. Dalam menyuarakan. Bang Bezaro, di tengah kemudian kemerdekaan Indonesia 77 tahun ini, apa inspirasi dari pesan satu yang Bang Bezaro ingin sampaikan ini? Iya. Bang Damanik, kita itu dulu tuh bangsa yang sangat besar sekali ya. Kita itu tahun 48 Bung Hatta sudah
sudah berpidato mendayung di antara dua karang. Artinya apa? Dua karang yang dimaksud sini adalah blok Amerika maupun blok Rusia. Bung Hatta udah ngomong pada saat itu, kita nggak mau ya diseret-seret, dikooptasi untuk ikut salah satu di antara dua tersebut. Karena dua-duanya itu punya kepentingan politik masing-masing. Kita harus independen, harus mandiri, kita punya prinsip sendiri. Dan kita berjuang untuk rakyat Indonesia. Itu berani zaman dulu. Di tengah kita sekarang, kita lihat sorry to say, negara kita kan seperti ditarik ke salah satu blok atau mendekat ke salah satu blok, dan kita tidak punya taring untuk sebagai sebuah bangsa yang besar gitu. Padahal itu dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta dan sebagainya. Kita tuh benar-benar bisa dibilang itu macan, bukan lagi macan Asia, itu macan dunia, bangsa itu macan global gitu. Bahkan melahirkan Konferensi Asia Afrika yang berhasil mengumpulkan 29 negara Asia Afrika yang saat itu banyak di antara mereka tuh masih tertindas sebelum merdeka, dan setelah Konferensi Asia Afrika itu beberapa tuh akhirnya merdeka. Itu dilakukan dari Indonesia. Pak Nasir bahkan menjadi ketua panitia kemerdekaan Aljazair dan Tunisia. Itu Pak Nasir. Itu akhirnya ketika Aljazair Tunisia mereka, itu Pak Nasir diberikan penghargaan atas jejak luar biasanya Pak Nasir dalam memperjuangkan kemerdekaan negara-negara itu. Itu dilakukan tokoh tiga kita tuh sangat dipandang oleh negara-negara yang lain karena kita punya prinsip yang independen, yang bebas gitu. Nah, kata Bung Hatta, bebas aktif itu bukan berarti netral, diem aja nggak kemana-mana. Tapi bebas aktif itu maksudnya kita independen tapi sangat proaktif dalam mewujudkan perdamaian dunia gitu. Kita menginisiasi gerakan non-blok, Konferensi Asia Afrika, kita bahkan berani menolak Israel. Ini atlet Israel mau datang kan, timnas 20 ya kan, Bung Karno itu berani menolak tuh. Gitu, bahkan dia bikin olimpiade tandingan. Kalau kita kemudian disanksi sama Barat nggak boleh ikut olimpiade, udah kita bikin olimpiade tandingan aja. Itu berani dilakukan oleh tokoh-tokoh kita pada saat itu. Nah, inilah spirit yang pesan yang bisa dilakukan oleh nasi kita. Ayo saatnya Indonesia bangkit, jangan cuma slogan, tapi memang kita harus mandiri, berdaulat, ekonominya mandiri, nggak bergantung utang luar negeri. Kita berhasil melahirkan produk-produk pertahanan dalam negeri agar kita menjadi bangsa yang memang tidak didikte oleh negara-negara yang lain. Iya, kalau bicara di tulisan yang ketiga itu Bang Tizar menyampaikan bahwa diplomasi masih dilakukan meskipun Indonesia sudah merdeka. Begitu, itu apa urgensinya dilakukan? Iya, ketika itu apa hanya untuk karena agar bangsa lain tahu bahwa Indonesia sudah merdeka? Iya, pertama kan diplomasi itu dilakukan karena Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Oh iya. Gitu. Jadi kita udah mendeklarasi kemerdekaan, Belanda nggak mengakui. Belanda masih menganggap wilayah-wilayah Indonesia itu menjadi milik Belanda. Mereka kan pernah ganti konferensi Bindar. Itulah kenapa kemudian Indonesia masih terus melakukan diplomasi dan negosiasi dengan Belanda di forum-forum internasional untuk memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedua, Indonesia punya, selain itu juga Indonesia punya semangat untuk membebaskan negara-negara lain dari kolonialisme. Gitu ya. Kenapa? Makanya Indonesia itu 10 tahun Indonesia merdeka, 55 kita bikin Konferensi Afrika. Dan kita merasa saat itu founding father ini Indonesia itu harus menjadi lokomotif dalam mewujudkan persatuan dunia yang menghapus penjajahan dan kekerasan di negara ini. Iya. Founding father kita sudah merasakan nih bagaimana beratnya sebuah kolonialisme dan tidak ingin kemudian kolonialisme itu terjadi dengan kepada bangsa-bangsa lain, gitu ya? Iya betul. Baik Bang Pizarro, sebagai closing ini agar kemudian bisa menginspirasi semua pembaca kita di kemerdekaan Indonesia, apa yang ingin Bang Pizarro sampaikan di akhir sesi? Ya, menurut saya pertama sekarang ini saya bicara dalam konteks umatan aja ya. Menurut saya sekarang umat itu juga harus concern untuk mengkaji mengenai ketahanan nasional. Gitu. Sekarang kita ini di antara kutub berbagai kepentingan negara-negara, Bang Damanik. Di selatan ada Australia, ya nanti di utara kita ada Cina Selatan, lalu di Cina sama Amerika juga sedang bersih tegang, Rusia sama Ukraina. Indonesia itu mau kemana sih? Seperti itu apa yang kita lakukan? Nah, saatnya kita sekarang mengkaji mengenai nasional, ketahanan bangsa. Dan itu sudah ditulis oleh founding father kita. Itu founding father kita misalkan ya merumuskan Pancasila itu sangat luar biasa menurut saya. Gitu ya. Bahkan Prof. Sunario itu merumuskan politik luar negeri berbasis demokrasi Pancasila. Gitu. Yang tidak liberal dan tidak kapitalis, tetapi juga tidak komunis. Apa itu?
Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan Maha Esa itu yang menjadi intisari dari sila-sila di Pancasila. Itu dikatakan Bung Hatta, Prof. Yunarto itu kan panitia 5 gitu kan, yang kemudian memberikan basic mengenai apa tuh makna dari Pancasila. Itu sangat tegas, makanya kenapa Bung Hatta memperingatkan Bung Karno PKI itu tidak cocok di Indonesia karena dia komunisme dan itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Makanya kan Bung Hatta kemudian berpidato tahun 1948 itu menayung di antara dua karang, itu sebenarnya kan sebagai jawaban atas tekanan kelompok PKI agar kita tuh berkiblat ke Rusia, berkiblat ke negara komunis. Nah, bagi Bung Hatta, kita ini Indonesia, kita ini bukan komunis, bukan imperialis, bukan kapitalis, kita itu Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Ini menurut saya itu berdigali dalam konteks ekonomi nantinya, konteks energi, lingkungan, politik, ya, kemudian ketahanan dalam negeri, pariwisata dan sebagainya. Ini yang saya rasa sekarang belum banyak dikaji mengenai ketahanan nasional. Terutama umat ormas Islam ya, saya lihat ini masih harus banyak dikaji mengenai kawasan Nusantara. Kita ini negara kepulauan besar sekali, sudah diperjuangkan founding fathers kita. Kok sampai kemudian tambang sumber daya alam itu pas ke negara-negara yang lain. Ini yang seharusnya arah. Kenapa saya juga mengkaji mengenai ini? Ke pemikiran founding father bukan semata-mata ingin bernostalgia akan sejarah, tapi kita melihat bagaimana sih kiblat bangsa kita yang ditetapkan founding father kita tahu kiblat yang mana, kita jadi bisa mengikut. Kita mulai cek ya sekarang kiblat arah konstitusi kita seperti itu barang seperti pesan dan sebenarnya makna yang tersirat, makna yang tersirat dari upaya saya menulis sebagai kali itu diplomasi yang Baik, Bang Pizarro, teman-teman sekalian dimanapun berada, diplomasi sudah dilakukan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Ini merupakan sebuah semangat yang sama bahwa Indonesia harus lepas dari jeratan penjajahan. Dan Indonesia, para founding father kita telah menyatakan bahwa Indonesia mempunyai peran dalam diplomasi bebas dan juga memperjuangkan anti kolonialisme, dan ini harus menjadi semangat hingga hari ini, dan juga menjadi standpoint bahwa Indonesia harus menegaskan sikapnya terhadap penjajahan yang hari ini masih terus terjadi di dunia. Dan tapi hari ini bangsa kita, negeri kita masih belum jelas sikapnya. Baik, pada penonton channel majalah saya yang berada, demikian kupasan bedah rubrik Ikhwal edisi Agustus 2022. Jangan lupa terus saksikan tayangan-tayangan bedah rubrik kita, dan kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Bang Pizarro sudah bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Tuhan akan berkah dan tetap terus menulis di majalah Suara Hidayat ini. Ya, insyaallah. Demikian rekan sekalian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.